Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, simulasi dan pemodelan, kita masih membahas tentang, metode Monte Carlo ya. Di pertemuan, sebelumnya kita sudah membahas tentang Monte Carlo dengan, eee, contoh kasus, yaitu tentang sebuah toko sepatu, ya, untuk mengetahui permintaan per harinya sesuai dengan frekuensi permintaan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan bahas, materi yang berikutnya, yaitu, kasus tentang, penyediaan barang yang ada di dalam pabrik assembling, ya. Jadi dalam suatu pabrik assembling, di sini kasusnya adalah ada barang C yang merupakan perpaduan barang A dan B yang dibeli dari supplier, lalu dalam proses produksinya, panjang barang A dan B itu nggak sama panjangnya. Nah, di sini dinyatakan dalam suatu tabel distribusi probabilitas, yaitu panjangnya dalam satuan sentimeter. Nah, lalu setelah itu permintaannya adalah kita buat data yang akan dicari dan ditentukan estimasinya, dilihat dari mean atau rata-rata panjang dan variansnya. Nah, ini adalah, ilustrasinya. Jadi di sini ada panjang A gitu ya, dengan panjang dan probabilitas. Jadi kalau misalnya panjangnya 10, probabilitasnya adalah 0,25. Panjangnya 11, probabilitasnya 0,25 dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk panjang B-nya. Oke. Nah, penyelesaiannya pada saat menggunakan metode Monte Carlo, yang pertama itu adalah kita cari dulu nih DFK masing-masing, dan tag number masing-masing, yaitu dari panjang A dan panjang B-nya. Setelah itu kita cari random number dengan menggunakan RNG multiplier. Jadi untuk barang A, misalnya di sini M-nya sama dengan 19, A-nya 7, X awalnya 1. Untuk barang B, M-nya 17, A-nya 7, X awalnya 3. Nah, selanjutnya sesuaikan dengan tag number, lalu cari kemungkinan munculnya panjang A dan B. Setelah itu, kalau sudah didapatkan kemungkinan munculnya panjang A dan B, lalu kita cari total panjang barang C-nya. Ingat ya, di kasus di soalnya itu adalah bahwa barang C itu adalah perpaduan barang A dan B. Artinya, total penjumlahan nih dari, barang A dan barang B, gitu ya. Nah, jadi nanti panjang barang C itu yaitu, gabungan dari panjang barang A dan panjang barang B. Nah, setelah itu kita cari nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mencari mean dan variansnya. Oke, kita mulai coba, kerjakan dengan menggunakan Excel ya. Oke, ini, layarnya saya bagi 2 supaya mudah untuk mengerjakannya. Jadi langkah awalnya adalah kita bikin dulu di sini untuk panjang A, gitu ya, terus ini panjang B, 10, 10, 11, 12, 13. Nah, di sininya 0,25. Nah, untuk desimal ini harus kalian perhatikan, kalian lihat settingan Excel kalian ya. Settingannya kalau misalnya language kalian, language di sistem komputer kalian itu adalah bahasa Inggris, maka, desimal itu kalian pakai titik tandanya. Tapi kalau misalnya settingan language-nya adalah Indonesia, nah saya kan Indonesia nih, IND ya, Indonesia, maka untuk desimal tandanya pakai koma, gitu ya. Oke. Berikutnya, oh ini saya ketik dulu. Oh ini bukan panjang ya, ini barang, barang A. Bentar, ini saya ganti dulu. Barang A, yang ini adalah barang B. Nah ini saya bold dulu, ini saya merge cells. Merge cells, di sini ada ya, sudah ada,
panjang, lalu di sini probabilitas. Oke, ini saya copy. Oke, selanjutnya saya ketik dulu 17, 18, 19. Oh, ini tinggal di ini ya. 21, 22 ininya 0,07, 0,14. 0,14, 0,23, 0,38, 0,12, 0,06. Oke, saya sorry. Ini saya kasih garis terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita cari DFK-nya. Jadi ini yang dari soalnya ya. Ini dari soalnya permintaannya adalah tahap yang pertama itu adalah kita cari DFK dari masing-masing dan tag number masing-masing. Berarti kita pisahkan dulu nih panjang barang A-nya. Ya, kita pisahkan dulu panjang barang A. Oke. Lalu ini saya copy saja. Nah, panjang probabilitas DFK sama tag number-nya. Oke. Ini saya bold dulu. Ini saya match cells terlebih dahulu. Oke. Berikutnya, untuk DFK, mencari DFK, ini adalah kalau yang awal kita ambil dari nilai probabilitas yang awal, seperti ini. Ya. Berikutnya adalah kita jumlahkan dari probabilitas awal ditambah dengan nilai yang di sini. Ya. Oke, kalau sudah ini tinggal diseret. Oke. Nah, jika sudah, berikutnya tag number berarti kita bisa menentukan nilai awal dan nilai akhirnya. Berarti ini batas akhirnya kan 0,25, maka nilai tag number-nya adalah 0 sampai 0,25. Berikutnya yang di bawahnya 0,26 sampai di sini batasnya 0,5, berarti kita tulisnya 0,50. Selanjutnya 0,51, kan habis 50 dia 0,51 ya. Lalu 0,75. Dan selanjutnya 0,76 ya. Dia sama dengan 1. Oke. Jika sudah, kita kasih ini dulu. Oke. Berikutnya, kita buat untuk yang panjang barang B-nya ya, atau ini saya nggak tulis panjang tapi barang A ya. Barang A. Nah, berikutnya kita buat barang B-nya ya. Kita buat barang B, ini saya copy saja. Nah, ini adalah barang B-nya. Oke, terus panjangnya saya copy saja dari sini. Nah, ya, berikutnya baru sama kayak tadi ya, ini saya hapus deh. Bentar, ini saya hapus. Oke. Nah, ini DFK-nya sama kayak tadi caranya ya. Untuk DFK di baris yang pertama kita ambil dari nilai probabilitas awal. Berikutnya adalah sama dengan 0,07 ditambah dengan probabilitas baris yang kedua.
Kita enter. Nah, kalau sudah ini kita tinggal seret saja. Nah, ya. Nah, jika sudah, sekarang kita tentukan tag number-nya. Ya, tag number-nya berarti kita mulai dari 0 gitu ya, 0 sampai 0,07. Selanjutnya 0, 0 habis 07 berarti 08 sampai 0,21. Berikutnya 0,21 ditambah 0,01 berarti 0,22 sampai 0,44. Selanjutnya 0,45 sampai 0,82. Dan selanjutnya 0,83 sampai 0,94. Dan berikutnya 0,95 sampai 1. Oke. Nah, kita sudah menentukan nih masing-masing DFK dari barang A dan barang B. Ya, kita sudah dapatkan nih DFK barang A, yang ini DFK barang B. Selanjutnya kita cari kemungkinan panjang A, ya, kemungkinan apa? Kemungkinan barang A, ya, dengan ketentuan yang ada di sini. M19, kalau barang A berarti M19 nilai awalnya A-nya 7, X awalnya sama dengan 1. Oke, berarti kita buat lagi nih kemungkinan barang A-nya. Ya, kita buat di sini kemungkinan barang A-nya. Lalu kita buat untuk nilai urutnya ya. Misalnya di sini kita tulis ini adalah I, terus nilai awalnya kita mulai di sini karena untuk barang A-nya itu X awalnya sama dengan 1, berarti saya bikin saja di sini Z0 ya, atau bolehlah kita tulis X0 ya. X0 ya, X0 terus di sini M ini untuk yang di sini ya, M, lalu A, lalu kita buat lagi bahwa X1 gitu ya, formulanya nih ya, X1 sama dengan modulo gitu ya. Oke, terus A dikurang Z 0 ya, A dikurang Z0, A dikurang Z0, Z X A dikurang X0, sorry. A dikurang X0 gitu, terus A dikali X0 dikurang I, tutup kurung ya, terus titik koma M. Ini formulanya. Oke. Berikutnya kita tentukan UI-nya ya. UI ini adalah untuk menentukan nilai dari tag number nanti ya, dari kemungkinan panjang panjang barang A atau B-nya gitu ya. Oke, ini kita tulisnya UI sama dengan X1 dibagi M. Oke. Nah, ini kita mulai dari nilai 0 sampai 9 ya. 0, 1, 2. Oke, 9. Nah, X0-nya kita mulai dari nilai 1. Karena di sini X awalnya kan 1 ya. Nah, X awal itu X0, 1. M-nya berapa? M-nya 19. A-nya 7. Gitu ya. Nah, maka untuk menentukan X1-nya, kita kasih formulanya. Ikuti rumusnya di sini ya, sama dengan mod, buka kurung, A, nah ini A, dikali X0, gitu ya. A dikali X0 dikurang I. Nah, kurang I. Tutup kurung, titik koma, M. M-nya mana? M-nya adalah ini. Oke, tutup kurung. Buka kurungnya kurang ya. Nah, ini tutup kurung. Oke, nilainya 7. Nah, untuk UI, formulanya adalah X1 dibagi M. Berarti sama dengan X1-nya kan ini, dibagi M. M-nya ini.
Oke ya, ini saya tebalin dulu. Oke. Nah, jika sudah ya, jika sudah, maka selanjutnya adalah bahwa X0 ini adalah perubahan dari yang ada di sini ya. Oke, sama dengan 7. Ini kita tulis di sini. 7. Kita klik 7. M-nya tetap 19 ya, dia tidak berubah, M-nya tetap 19. Kan karena ini kemungkinan-kemungkinan. Nah, ini 7. Oke. Nah, kalau sudah ini kita drag saja. Ya, ini kita drag. Ini kita drag. Oke. Nah, ini saya drag dulu. Oke. 7, 10, 11, 17, 1, 2, 8, 11, 12. Ya, oke. Oke, nah, jadi didapatkan seperti ini. Ya, saya ulangi kembali. Awalnya kan begini, ya. Nilai 7 ini didapatkan dari sama dengan, ini diklik, gitu ya. Nilai awal. Jadi intinya semua nilai X0 ini adalah hasil dari X1 yang ada di sini. Atau kalau mau kita boleh drag dulu di sini nggak apa-apa. Kita drag, hasilnya masih 0 ya, karena ini kan belum kita kerjakan. Oke, nah ini kita drag lagi. Oke, nah nanti dia kan jadi berubah dengan sendirinya. Nah ini kita ubah. Oke, nah kalau sudah kita kasih garisnya dulu. Kita kasih garis. Ini kita match cells. Match and center. Kalau perlu kita beri warna dulu deh. Biar enak melihatnya. Oke. Nah, berikutnya kita cari yang kemungkinan barang B-nya. Ya, kita cari yang kemungkinan barang B-nya. Oke, ini kita copy saja, nggak masalah. Kita copy. Oke. Nanti tinggal kita ganti. Jadi kalau ini sudah dicari kan tinggal copy saja. Ini kita ganti kemungkinan barang B. Berikutnya, kita lihat. Untuk barang B, M-nya adalah 17. Berarti di sini 17. Nah, kita tinggal copy. Ini 17 ya. Tinggal kita copy saja. 17. Oke. Sorry. 17. Ini kita copy. 17. Oke, selanjutnya X awalnya 3. Ya, X awalnya 3. Nah, ini 3. Terus A-nya 7. Ya, A-nya 7. Oke. Nah, jika sudah, ini yang ini udah nggak usah perlu berubah ya, ini tidak berubah, ini sudah otomatis kan, ini rumusnya ini ya, tinggal kalian drag saja, nah ini otomatis sudah dapat. Oke, sekarang saya mau tag number dari barang A dan barang B-nya itu 3 digit di belakang koma, ya, berarti ini saya kurangin dulu, 3 digit di belakang koma. Nah ini ya, oke, sini ya. Terus ini juga 3 digit di belakang koma. Oke. Nah, jika sudah, kita sudah mencari DFK dari masing-masing barang A dan barang B, lalu kita sudah mencari kemungkinan barang A dan kemungkinan barang B-nya. Selanjutnya, langkah yang terakhir kita buat tabel lagi untuk menentukan untuk menggabungkan total panjang barang C, yaitu digabungkan dari barang A dengan kemungkinan barang B-nya, gitu ya. Kemungkinan barang A dan barang B-nya. Oke. Kita coba terlebih dahulu sebentar. Sebentar ya. Oke, berikutnya sekarang kita coba ya, langkah yang terakhir kita buat tabel lagi untuk bisa menggabungkan ya. Untuk menggabungkan kita buat dulu di sini nomor, saya bikinnya di sini saja ya biar enak. Nomor, terus ini panjang barang A
terus panjang barang B, lalu panjang barang C. Oke, panjang barang A, panjang barang B, dan panjang barang C. Oke. Nah, jika sudah, kita buat dulu nomornya 0, 1, 2. Oke, ini saya urut sampai 9. Nah, untuk panjang barang A, kan kita sudah dapatkan ini. Ternyata di sini kan tag number-nya 2 digit di belakang koma ya. Berarti ini saya ganti saja menjadi 2 digit di belakang koma. 2 digit di belakang koma. Nah, ini ya. Nah, jika sudah, artinya gini, untuk kemungkinan random 0 gitu ya, nilainya adalah 0,37, ini 0,53, ini 0,58. Nah, berarti kita menggunakan metode if-nya terlebih dahulu ya. Kita gunakan metode if terlebih dahulu. Sama dengan if gitu ya, buka kurung, jika nilai jika nilai 0,37 itu nih secara logikanya ya sebelum saya pakai if. Ini 0,37. Kita lihat 0,37 itu di barang A itu kira-kira ada di mana posisinya? Ada di sini ya 0,37. Posisinya ada di sini. Berarti panjangnya adalah 11 gitu. Jadi kita pakai metodenya seperti itu. Ya. Berarti gimana nih? Sama dengan metodenya if buka kurung jika nilai ini gitu ya. Jika nilai ini adalah kita ambil jika if G32, oh sorry, saya harus bikinnya seperti apa ya? Supaya lebih enak mencarinya. Oke, kita coba dulu ya. Sama dengan if ini kurang dari ya, kurang dari 0,25 ya, kurang dari atau sama dengan 0,25, maka panjangnya adalah 10 gitu ya. Oke. Lalu saya bikin lagi titik koma if buka kurung jika ini gitu ya, lagi kurang dari atau sama dengan 0,5 gitu. Titik koma maka panjangnya adalah 11. Kita bikin lagi titik koma. Ingat ya kalau misalnya kalian settingannya Inggris berarti pemisahnya bukan titik koma melainkan koma ya. Kita bikin lagi if. If buka kurung ini kurang dari atau sama dengan 0,75, maka panjangnya adalah 12. Titik koma, if buka kurung, ini lagi, kita klik lagi ya, kurang dari atau sama dengan 1, maka nilainya adalah panjangnya adalah 13. Nah, berarti kan ini sudah semua nih, kita tutup kurung ya. Kalau ininya sudah berwarna hitam, tutup kurung berwarna hitam berarti sudah selesai. Nah, itu ungu, merah. Nah, ini sudah hitam, selesai. Oke, kita coba buktikan secara manual. 0,37 berarti panjangnya adalah 11, benar ya? Sekarang kita drag saja. Oh, sorry, ini ada yang harus saya apa? Harus ada yang saya pakai dolar. Nah, ya, kita pakai dolar ya, sorry. Nah, ini pakai dolar dulu. If G32, nah ini D15-nya saya pakai dolar dulu ya. FN F4. Terus ini juga FN F4. Jadi semuanya pakai dolar ya. Kecuali G32-nya ya. Nah, ini FN F4. Pakai dolar dulu supaya dia tidak berubah. FN F4. Ini FN F4. Terus ini juga FN F4. Lalu ini FN F4. Ini FN F4. Oke. Saya coba drag dulu ke bawah. Nah, dapat ya. Sekarang kita coba lihat. Atau ini saya turunin deh.
Oke. 0,37 panjangnya 11 benar, 0,53 panjangnya 12 benar ya. 0,58 panjangnya 12 kayak benar. Nah, sudah didapatkan nih jadi panjang barang A-nya. Sekarang panjang barang B-nya sama konsepnya seperti yang tadi. Nah, berarti kita fokusnya di sini ya di barang B-nya. Oke. Sama dengan kita pakai if lagi sama dengan if ini kurang dari atau sama dengan 0,07, jangan lupa pakai dolar FNF, kalau misalnya kalian pakai F4, F4 saya pakainya FNF4 ya. Titik koma ini FNF4. Terus titik koma if buka kurung lagi ini terus kurang dari atau sama dengan yang ini FNF4 lagi titik koma ini FNF4 titik koma if buka kurung ini gitu ya kurang dari atau sama dengan ini gitu ya lalu titik koma ini belum di FNF4 ini ya FNF4 atau F4 ya kalau kalian pakainya ya terus ini FNF4 titik koma if buka kurung ini diklik kurang dari atau sama dengan ini FNF4 titik koma ini juga di FNF4 lagi titik koma if buka kurung ini kita klik lagi kurang dari atau sama dengan ini FNF4 terus titik koma ini FNF4 titik koma if buka kurung ini lagi diklik kurang dari atau sama dengan ini FNF4 titik koma ini FNF4. Oke. Nah, sekarang tutup kurung sampai berwarna hitam tutup kurungnya. Oke. Nah, itu sudah berwarna hitam kita enter. Oke. Sekarang kita coba buktikan. 0,235. Oh, sorry, ini saya kecilin dulu deh. Saya desimalnya saya turunin lagi, saya kecilin lagi. Oke. 0,24. 0,24 itu posisinya di mana? 19. Nah, berarti benar ya, 19. Ini saya coba drag. Kita lihat lagi, 0,59 posisinya ada di mana? 20. Oke, benar ya? Jadi kita sudah dapat nih panjang barang A dan panjang barang B-nya. Ya, sudah kita dapatkan. Nah, kalau sudah, tadi panjang barang C itu apa? Adalah gabungan dari barang A dan barang B. Berarti sama dengan ini kita tambah dengan panjang barang B. Oke, kita enter. Nah, ini kita drag. Oke, nah jika kita sudah dapatkan panjang barang C-nya, lalu kita buat di sini total. Ya, maka totalnya adalah sama dengan sum gitu. Nah, ini kita oke. Berarti didapatkan 311. Nah, jika sudah, berikutnya adalah rata-rata. Oke, rata-rata ini kita tinggal pakai AVG saja ya. AVG buka kurung. Nah, ini. Oh, sorry. Average. Average buka kurung. Oke. 31,1. Nah, selanjutnya deviasinya. Deviasi berarti rumusnya sama dengan STD. STDEV ya, STDEV buka kurung, sorry. STDEV oke, sama dengan STDEV buka kurung ini saya blok. Oke ya, ini saya kecilin. Bentar. Oke, ini saya panjangin dulu ya. Saya ini dulu ya. Oke. Ya. Jadi ini sudah didapatkan sesuai dengan permintaan yang tadi bahwa total panjang barang C ya untuk masing-masing kemungkinan sudah kita dapatkan ini panjang barang C-nya, ini totalnya. Nah, ini rata-ratanya, nah ini adalah variansnya.
Tuh ya, kita coba, cek lagi sebentar. Kita lihat, oh ini ke STDF-nya kelebihan nih, sampai sini ya. Oke, udah. Oke, jadi kita sudah dapatkan semuanya ya. Oke, baik, silakan selamat mencoba ya. Jadi, artinya tahapannya adalah kalian buat ini dulu, lalu kalian cari DFK untuk barang A-nya, lalu DFK barang B-nya, ya saya tulis deh di sini langkah 1. Nah ini langkah 2-nya. Oke, berikutnya ini adalah langkah 3. Selanjutnya ini adalah langkah 4-nya. Oke, jadi sudah, didapatkan hasilnya semuanya ya. Oke, berikutnya berikutnya adalah coba kalian kerjakan ya, yang ini ya, dalam toko bahan terdapat barang D yang merupakan perpaduan barang A, B, dan C yang dibeli dari supplier. Nah, dalam proses produksinya panjang barang A, B, dan C tidak sama panjang. Hampir sama ya konsepnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang contoh tadi ini kalian cuma buat mencari 2 kemungkinan yaitu barang A dan barang B. Untuk yang ini ada 3 kemungkinan yaitu kain A, kain B, dan kain C. Nah, ini sudah ditentukan nilai-nilainya ya. Oke baik, mungkin, sampai di sini dulu untuk materi simulasi Monte Carlo. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.